mahasiswa baru, malam-malam Pak lagi ngapain? Ini nggak ada kerjaan ini, ya. Saya pasti akan membalas jika berkaitan dengan keilmuan. Ya, pokoknya yang normal-normal ya. Ngobrolin apapun boleh, sesuai hobi kita bisa, sesuai tren kayak kemarin. Pak, kenapa gitu-nya pink? Karena ada emak-emak jilbab pink berani mukulin yang tidak benar. Ya. Salut saya. Saya pribadi pernah ikut seperti itu zaman masih muda, tapi nggak seberani beliau. Ya. Saya salut makanya, wah saya pink. Wah pink gay. Coba bilang orang pink gay. Tahun 1500-an sampai 1800-an, warna pink adalah warna laki-laki, kalau teman-teman tahu. Zaman dulu laki-laki itu yang entah kenapa berubah jadi pink itu perempuan. Tergantung tren berarti. Nah ini pendidikan formal, saya S1 di UII Jogja, karena orang tua saya ingin saya tahu agama Islam, karena beling, wes, praktek mondok, sekolah Islam ya, ketompo UGM nggak itu, karena di UI pelajaran agamanya tiap semester aja, ya, sampai pusing saya itu pelajaran agama. Lulusnya juga baca tulis Al-Quran, fikih hadis, semua komplit, harus bisa. Saya ngulang 7 kali untuk lulus ya, pusing saya 7 kali kan bisa lihat ya. UGM S2 alhamdulillah keterima, ada iseng antar teman. Saat ini lagi menempuh S3 di UKSW, masih semester 12 ya. Kemudian penelitian Internet of Things, Artificial Intelligence ya, sekarang penelitian AI. Kemudian ada Audio Vision, saya suka Audio Vision karena saya pakai kacamata, nggak jelas kata saya. Ya. Jadi pakai kamera biar memperjelas ya. Kalau bisa, ini siapa dari jauh, ketok ini apa. Kemudian robotika, ya. Anda bisa ngecek di penelitian saya di Google Scholar, ya apa. Hobi Mobile Legends, ya, karena nggak perlu lama main gamenya, 1 game selesai, refreshing, jangan lama-lama ya. Anda boleh punya hobi, tapi jangan edit, jangan kecanduan. Harus tahu batasnya. Next, aturan kuliah, minta dia yang sudah saya bahas. Absen setiap hari ada, ya. Tapi teman-teman harus tahu ada batasnya sampai jam 23.59. Jadi nggak ada kata Anda lupa absen. Anda mau lihat, mau masuk terserah, nggak masuk juga boleh, tapi absen wajib. Ingat di hari itu, ya. 50% ke bawah dosen nggak bisa nolong. Ya. Kemarin ada mahasiswa harusnya nilai A, tugas, UAS, UTS komplit perfect hampir 100 semua, tapi terus nanti protes ke saya, biasa nggak bisa ngapa-ngapain juga karena di lock. Selalu perihal apapun kalau di yang grup saya informasikan di grup ya. Ruangan kuliah atau mungkin besok kita ke ruangan yang kecil aja ya. Ini yang satu kita gede jauh, masa LDR gitu ya. Nanti untuk ke 27 atau 2 berapa lah yang lebih dingin ya. Setelah saya suka yang ini kok, ini aja saya bilang panas, saya nggak panas ya. Kemudian diskusi tentang perkuliahan di WA Group ya. Karena kemarin ada pertanyaan yang sama, entah janjian atau apa yang ngerjain saya. Pertanyaan itu kembar persis kalimatnya dari 10 orang ke saya pribadi. Kalau jawab satu-satu kembar itu boring. Ya, enakan sekali biar semua orang tahu. Biasakan bertanya ketika nggak paham, diam aja. Tapi tidak mudah apa ya. Kemudian ketika sudah selesai tugas dari UTS, nggak perlu laporan, Pak, saya sudah selesai. Dosen juga bakal tahu, udah selesai, dicek nanti. Ya, pasti ngeceknya di batas akhir. Nggak usah cari muka lah, Pak, selesai. Kita nggak perlu kok. Ya. Kemudian
Ingat deadline tugas, deadline UTS, UAS. Karena ada mahasiswa, Pak saya belum ngerjain UAS, Mas, ini udah semester baru, kok kamu ngomongin UAS? Ini udah semester baru nih. Ya kemarin ada yang WA saya, Pak saya belum UAS mata kuliah ini. Loh Mas, ini sudah semester baru, saya udah ngajar minggu ini, kok ngomongin UAS? Ini udah keluar, kok kamu ngomongin UAS? Gimana? Ya, saya lupa UAS, lupa UTS. Ya, resiko ya. Pak Denny pernah lupa? Pernah. Itu penyesalan saya terbesar ya. Saya lagi naik ke Merbabu. Iya. Kamu nggak UAS? Kapan? Sekarang. Mantap. Ya, hari itu gagal semua saya mata pelajarannya. Mana duitnya ya? Kalau nggak salah ratusan ribu ya, untuk remisi. Kan lumayan itu sebelah dapat banyak. Kemudian remisi itu dilakukan setelah nilai keluar. Kemarin ada yang lucu, Pak saya mau remisi. Loh, kan belum dinilai. UASnya belum selesai, mau remisi. Saya yakin jelek kok Pak. Saya nggak bisa ngerjain Pak. Jadi yakin jelek. Siapa bilang ternyata dia dapat AB. Ya, AB mau remisi itu mau nilai apa? Orang maksimal AB. Ya. Capaian pembelajaran di mata kuliah saya. Mata kuliah ini adalah membahas tentang filosofi, teknologi pendukung serta dampak sosial ekonomi dari gelombang revolusi industri dan visi society 5.0. Perkuliahan tidak hanya bersifat mengenai pengenalan saja, tapi juga mendorong analisis. Jadi kita sebagai seorang sarjana harus berpikir analisis. Yang membedakan Anda dengan SMA itu, Anda harus bisa menganalisa. Ya, sebagai seorang supervisor minimal Anda harus tahu itu. Terhadap teknologi sekarang yang tadi tren ya, ada IoT, Internet of Things, ya kebetulan saya kepakaran di situ. Ada AI, ada big data, ada cloud computing yang akan membentuk masyarakat di masa depan pasti. Coba Anda menelaah. Yang paling berbeda sekarang adalah ketika Anda sering berbelanja di di Shopee, di Tokopedia ya, ada yang berbeda nggak Anda rasakan? Ada chatbot sekarang. Tahu chatbot? Yang di Zoom tahu chatbotnya? Yang di Marah nggak tahu orang. Di Kendal, aslinya ada mahasiswa nggak tahu chatbot? Ya Pak. Mahasiswa ngerti chatbot ya? Chatbot itu chat yang dibalas otomatis oleh mesin. Kebetulan HP saya ini Infinix ya, murah meriah. Saya senang karena apa, teknologi ada chatbotnya. Jadi kalau ada orang telepon, saya nggak mau ngangkat. Saya minta itu dulu siapa? Yang jawab pun saya. Saya adalah mesin penjawab dari Pak Denny. Pak Denny sedang tidak bisa mengangkat, silakan Anda kedua pesan. Apakah Pak Denny bisa nanti akan saya sampaikan. Jadi bisa saya berbalas. Yang lucu ketika yang saya juga chatbot. Chatbot musuh chatbot. Mas saya ya, saya langganan Indium sering telepon saya, chatbotnya nanti saya balas ya. Jadi biar chatbot yang ngobrol. Jadi itu ke depan pasti ada kemajuan yang amazing perkiraan kita. Kebetulan untuk disertasi saya juga mengembangkan suatu AI untuk pendeteksian penyakit pada tanaman. Jadi yang mau saya kembangkan awalnya adalah memakai kamera. Kamera nanti petani jalan-jalan bawa handphone aja, jadi ketahuan tanaman yang sakit yang mana. Ya. Nanti ke depan pengennya sih pakai drone. Jadi petani duduk manis di rumah, drone yang ngawasin itu ya. Jadi nggak perlu mudar mandir. Coba cek, tanamannya rusak mana? Pengennya, tapi mahal ternyata drone. Petani Indonesia masih belum mungkin. Ya, yang masih dipakai adalah handphone. Karena di Indonesia trennya handphone ya. Masyarakat Indonesia ada 257 juta, tapi pengguna handphone ada 380 juta. Jadi ada yang 2 kali lipat. Bahkan mungkin malah ada yang punya 3 atau 4 ya. Kemudian satu, Anda harus mampu menganalisa dampak dan kebutuhan penerapan dari komputasi digital nanti.
mampu mengidentifikasi peluang tantangan ke depan itu apa sih, memiliki wawasan merencanakan karir Anda ke depan. Anda perpajakannya gimana, mau ke jurusan yang lain yang ada di sini ya, itu mau apa, mau ngapain, Anda harus tahu ke depan gimana. Ya, nanti bahan kajian kita bahas adalah ada IoT, ada artificial intelligence, machine learning, tapi nggak sedetail ya. Nanti soalnya ada mata kuliah sendiri. Apakah revolusi industri? Revolusi industri adalah suatu periode di mana perubahan secara besar antara manusia, produksi barang, dan jasa yang ditandai peralihan dari sistem kerja manual ke sistem menuju penggunaan mesin teknologi yang modern. Ya. Perubahan besar di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, teknologi secara profound memenuhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dunia. Itu akan merubah kultur kita, kebiasaan kita. Coba Anda breakdown 5 tahun kemarin, Anda nggak main TikTok kan? Sekarang TikTok banget, saya lihat banyak mahasiswa itu buka-buka ya. Sebenarnya lebih keren lagi ketika Anda kembangkan diskusi menggunakan TikTok, direkam live, undang siapa yang aku kenal atau apa, diskusi apa, direkam, ya, tidak cuma joget-joget. Hidup harus bermanfaat untuk orang lain, ya. Juga ada manfaatnya juga sih ya, bagi yang gabut mau ngapain, orang ngerasa Arab ngomong-ngomong aja yang nonton jutaan, karena apa, menghibur mungkin. Tapi ingat ya, ada batasannya antara norma-norma di Indonesia, ada undang-undang lagi. Nah, ini timeline revolusi industri. Abad 18 revolusi 1.0 ya, ditandai penemuan mesin uap ya. Kemudian tekstil mulai berproduksi, pertambangan melonjak ya, ada tambang macam. Kemudian lanjut ke revolusi 2.0 abad 19 ya, adanya pabrik baja, mesin produksi massal. Ini mulai karena ada perang juga ya, perang dunia, mulai dikembangkan teknologi manufacturing, ya, assembly, line balancingnya ada. Karena dituntut banyak, dia berpola pikir massal, murah meriah. Pengguna pertama seringnya adalah Jerman. Nah, makanya kita bilang, oh, orang Jerman itu orang dari teknik, karena asal-muasal dari revolusi 2.0 ini. Kemudian berlanjut ke 3.0, abad pertengahan. Di sini abad otomasi, lainnya robot industri. Nah, industri di beberapa negara sudah pakai lengan robot untuk manufakturnya, untuk ngambil barang atau apa. Ya. Kemudian efisiensi sangat tajam. Kalau di Indonesia ya masih manusia ya kebanyakan, ya, jadi masih belum memakai ini sepenuhnya. Tapi sudah ada beberapa produksi kayak di Toyota, saya pernah di rumah di sana, hitam, Toyota Automanufacturing. Di sana dia menggunakan prinsip Kanban. Setiap bagian harus direport via database. Oh, ini barang nomor sekian menuju lini produksi nomor sekian, itu ada datanya semua dari per part. Jadi kalau satu mobil itu misalnya ada 3.000 part, keberadaannya kedeteksi semua. Keren ya, sudah mulai elektronik soalnya. Nah, sekarang abad 21 sekarang ini, sampai sekarang ya, 21 sekarang ditandai dengan integrasi fisik dan digital. Makanya lahirnya teknologi IoT. IoT adalah Internet of Things, di mana manusia diharapkan bisa controlling, monitoring perangkat keras melalui internet. Kebetulan beberapa mahasiswa sudah bisa bikin kemarin sistem pertanian cerdas, hidroponik yang dikontrol lewat handphone ada. Kemarin ada sistem perikanan juga. Terus yang simpel, yang lucu, sistem memberi pet feeding. Pet feeding kan di online banyak ya, memberi makan kucing otomatis, tapi ini dia bisa ngontrol. Oh, kucing saya ketika dikasih makan habis nggak? Kalau nggak habis nggak perlu dikasih lagi, karena apa, jadi jamur macam-macam.
kebanyakan makanan. Ya. Kemudian karena sudah ada iot tadi, kemudian ditemukan sistem cerdas, ya, dan ada big data, data dari iot dari macam-macam itu banyak sekali, ya. Contoh yang paling simpel adalah jam. Jam saya pakai jam smartwatch, ini jamnya terkoneksi ke database. Ketika jantung saya berdetak nggak beres, ini tadi saya dedekan. Kenapa saya belum pernah pakai ini? Pakai PC. Kenapa saya belum pernah? Saya dedekan ya. Ya di depan Anda saya dedekan, di depan teman-teman yang di YouTube saya dedekan. Bisa nggak? Karena pertama kali sejak kerja di Sekom, bisa pakai laptop saya sendiri. Istri saya telepon tadi, dengar ya. Ada apa? Kenapa? Di handphone istri saya langsung ada peringatan, detaknya nggak normal. Itu smartwatch. Keren, asik. Kalau saya ada apa-apa nggak bisa nafas, istri saya juga bisa lihat, ya. Karena trauma yang COVID kemarin saya nggak bisa nafas, nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sendiri, di ruang sendiri, dari yang tahu. Tapi untung saya sering nonton Conan ya. Di situ cara bernafas tanpa pakai tabung oksigen bagaimana? Ada di pernah dijelasin. Ya, cari pas, cari kain, basahin, ada di wajah. Dapat oksigen. Alhamdulillah ya, satu pasien saya 80. Teman saya yang bilang yang dokter, kok ada rumah sakit? 80 itu udah bahaya itu, segala lagi meninggal. Main rumah sakit, iya, karena dia membawa pisau. Ya, dalam meskipun. Jadi mulai ada big data gede terkumpul. Data itu diapain? Kalau didiamin aja nggak ada manfaatnya. Makanya timbulnya namanya teknologi namanya kecerdasan buatan AI tadi yang memanfaatkan big data. Ya, kemudian contoh yang paling simpel adalah ketika kasus kemarin ada orang yang demo memanfaatkan untuk menganalisa apakah demo kemarin memang asli dari masyarakat atau tidak. Kita bisa menggunakan analisa sentimen. Kita cek di media sosial apapun itu, di X, kemudian di Facebook. Kemarin ada beberapa rekan dosen ngecek. Siapa sih yang sering ngomong DPR gini-gini? Siapa sih yang ngomong Jokowi? Siapa sih ngomong Jokowi? Prabowo. Ya, Jokowi suruh periksa, ternyata beda-beda segmen. Sebenarnya orang kira satu poin pendemo, ternyata enggak. Ada orang-orang yang berbeda. Jadi yang bilang dengan Prabowo bukan dari mahasiswa ternyata, dari nomor-nomor akun tertentu. Akun mahasiswa bisa lock semua. Saya tahu siapa yang mahasiswa. Ya, saya sudah sering ketemu dia yang demo soalnya sampai apal. Oh, X-nya ini tuh mahasiswa dari UI, X-nya ini mahasiswa dari UGM. Saya sampai apal akun-akun mereka. Ya, itu pakai analisa sentimen saya menggunakan Python. Ya, Python untuk ngecek di X. Bisa itu. Padahal tidak bisa. ChatGPT kok caranya pilih. Saya ingin tahu ini nanti diajarin ChatGPT. Ya, Google udah keren pokoknya. Kemudian ini ya abstraksi dari revolusi industri ya, dari zaman mesin uap ke zaman sekarang. Nah ini revolusi industri 1.0 ya, era mekanisasi. Mulai ditemukan gear, mulai ditemukan motor penggerak ya. Itu 1780. Penggerak utamanya dulu belum ada mesin kayak sekarang, masih mesin uap ya, produksi pekerjaan tangan diganti oleh mesin ya. Dampaknya jelas ya, ekonomi pesat, kemudian sosial, manufacturing juga muncul banyak ya. Mulai ada dikenal mobil zaman dahulu itu ya. Contohnya ini pabrik tekstil di Inggris, kereta api pertama di Inggris juga ya. Negatifnya jam kerja dipanjang karena mau mass product macam-macam. Nah ini perbandingan ya sebelum dan sesudah untuk Anda sebagai perspektif ya. Kemudian lanjut ke 2.0 ya. Setelah 1.0 musim uap ada,
era ini juga sebagai masa produksi massal, mulai dikenal dengan uh, banyak produk yang semua orang bisa dapat. Kalau zaman dulu awal-awal hanya orang-orang bangsawan kok yang punya mobil. Dan sekarang zaman ini sudah enggak, mass product namanya. Everybody can get what they need. Ya. Dia butuh apa aja bisa. Ya, mulai dikembangkan Henry Ford. Itu yang pencipta mobil Ford ya. Di Amerika tuh, wah mulai mass product. Di bidang ekonomi, produk barang semakin cepat, semakin banyak didapat di mana saja. Jadi karena mulai massal ya. Kemudian perdagangan tidak hanya dalam satu negara. Inggris kok enggak, sudah mulai dilempar ke Amerika, kemudian ke Cina. Waktu itu Cina belum tertutup. Ya. Kemudian jeleknya urbanisasi mulai ada. Ini perbandingannya, nanti bisa Anda baca. Kemudian lanjut ke 3.0, 1960 sampai 2000-an awal. Ya, mulai adanya komputer, mulai adanya mengenal digital ya, tapi masih tahap awal. Kalau awal-awal tuh komputer bunyi tulah ya. Makanya kalau orang ngecek ya, otakmu tulah ya, otakmu berarti bego banget ya, komputer cuma jadul soalnya. Dampak ekonomi mulai dikenal IT. Kalau di Indonesia sendiri 1998 baru mulai agak mass product. Ada IT itu, agak banyak, ada internet ya. Tapi kalau komputer aja sebenarnya 1960 sudah ada. Kemudian terutama kita pakai komputer, ada semikonduktor, ya IC mulai banyak. Ya, ini yang menang, yang juaranya orang Jepang ya, karena dia mulai awal memakai ini. Negatifnya, semakin ke sini ada yang kita sebut negara maju dan negara nggak maju. Karena negara maju sudah mulai pabrik komputer macam-macam, sedangkan di Afrika dan sebagian besar Asia belum ada. Nah, ini perbandingannya antara 2.0 dan 3.0. Ini 4.0 sampai sekarang. Karena sudah mulai mass product, semua udah punya, tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Ada ya, rumah ini sudah ada CCTV yang bisa dilihat ke handphone kan ada. Kalau dulu CCTV taruh ke DVR, kayak mesin perekam itu. Sekarang enggak, kita bisa mantau ya. Saya masih ingat waktu awal-awal CCTV itu saya ngerjain petugas keamanan kampung saya ya, lewat bilang ya, kasih suara bingung ya, tengok Pak lihat atas, dia lihat ke langit masuk ke rumah ke lihat atas, terus tak kasih musik-musik apa kalau lewat ya, iseng, saya orang iseng masalahnya. Kemudian dari sini kita ada tadi data data cloud computing. Nah, yang Anda lihat sekarang, saya memakai teknologi cloud computing. Kenapa? Karena komputer saya bermasalah. Saya membuka PPT ini bukan ke programnya Office di komputer, tetapi pakai programnya di Google Drive. Ya, untuk presentasi, namanya Google Presentation. Itu enak. Ya. Jadi kita memakai suatu teknologi namanya cloud computing. Ya. Kemudian ada robotika blockchain, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit di situ. Kemudian teknologi IR, kacamata cerdas, ya ada VR, virtual reality, dan augmented reality. Kalau virtual reality, kita manusia masuk ke dunia digital. Tapi kalau augmented reality, dibalik, dunia nyata ditambah digital. Ya, jadi masih bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman pernah main namanya Pokemon Go, ada itu ya, dulu sempat ribu. Pokemon Go nyari Pokemon kemana-mana, itu HP. Oke, itu sepintas tentang revolusi industri. Gimana posisi kita? Indonesia ada di mana? Menurut Anda, gimana? Sudah 4.0 atau 3.0 atau malah belum sama sekali?
Indonesia itu sudah 3.0, tapi belum menyeluruh. Tapi juga sudah menggunakan 4.0, jadi belum merata pemerataan. Nah ini sebenarnya yang harus pembangunan dibikin merata di seluruh Indonesia ya. Di Jawa sentris makanya kita bilang sangat maju. Coba kita main ke Papua kemana, itu masih kurang ya. Internet aja jabarannya Anda ya, Anda pas itu lemot, berbeda lemot sana ada nggak ada. Ya kemarin aja bangun tower di korupsi ya, zamannya Pak Jokowi itu menterinya siapa, towernya dikorupsi. Ya, nah apakah Indonesia belum menjalankan? Sudah, yang tadi ya, tapi masih bertahap dan belum merata. Artinya Indonesia sudah ada smart city, ya, uh, pakai bus, pesannya sudah pakai kereta. Ada terakhir kereta kapan? Tiketnya udah nggak kertas kan? Scan ya, nah, itu smart city. Salah satu buktinya, ya. Sudah pakai ya, ternyata ya. Kita malah pernah kereta ya, yang baru-baru ini. Sudah lama nggak kereta. Kemudian pemerintahan digital, ini saya sering pakai ya. JKN, ya, kemudian PLN Mobile, ya, PLN Mobile misalnya, protes terus ini. Soalnya teman saya yang orang PLN, kalau kamu mati langsung ke PLN Mobile. Karena apa? Waktu respon dari PLN akan dihitung. Kalau yang jelek amat, dia akan kena punishment. Jadi kalau rumahmu sampai mati lampu lebih dari 8 jam, ada apa dengan tugasnya? Oh, ternyata begitu. Kemudian ada peduli lindungi ya, terus apa yang juga ya apa yang buat BPJS itu kalau berobat kan ada daftar dulu. Nah, itu asik ya, nggak perlu ngantri macam ya, saya sering mengantar orang tua saya. Kemudian online single submission SSO untuk identifikasi ketika ada login sesuatu, sistem pengamanannya pakai itu. Kemudian sistem ada big data sudah mulai kita pakai ya, bidang kesehatan, bidang apa, datamu tuh terrecord. Ya, kamu pernah sakit apa? Aplikasi di BPJS nya tak ada. Kamu pernah dapat jam berapa, tanggal berapa, terdekat semua. Nggak bisa dibohongi. Yang ada perkembangan yang terbaru adalah ijazah digital. Setelah kemarin sukses dengan akte tanah digital, kita mulai berkembang ijazah digital. Ada tuh akte tanah digital sekarang. Ya. Mungkin gara-gara kasus kemarin ya, dibilang ijazah yang keren ya, Pak Roy Suryo itu ya. Wah ini palsu ya, terbukti itu pakai digital. Kemudian e-government ya, e-commerce dan digital payment, bahkan kita patut berbangga. Iris, produk asli Indonesia, sudah mendingin. Saya pribadi, saya lebih senang sekarang berubah. Belanja saya nggak mau pakai Tokopedia atau Shopee, maaf ya Tokopedia. Saya pakainya TikTok, karena ada kirisnya. Saya males, soalnya kalau pakai apa kartu kredit atau apa ya, kartu debit, nunggu nunggu SMS masuk, padahal nggak masuk masuk, masuk ya, kiris langsung jadi. Ya, terus ini kiris ketika anak saya, bapak bangun gitu masih kiris scan saya, bapaknya bayar, gampang. Ter, saya nggak perlu ngasih nomor rekening ke dia, kan kalau kartu kredit ada kartu kredit yang buat anak ada, mah nggak aman ya. Nanti dia boros, saya nggak tahu lagi dia apa. Ya, kalau gini kan saya terkontrol. Kamu itu kris apa itu? Ya, kemarin beli baju, ya ternyata gambarnya masih jauh di atas umur dia, nggak boleh saya. Ya, cewek senang band metal, gambarnya band metal gitu ya, tengkorak-tengkorak. Kamu ini masih SD gitu. Ya. Masih SD kok gini. Ya ganti Naruto, oke boleh. Mau One Piece. Ya. Kemudian pendidikan digital. Sekarang kita menikmati pendidikan digital. Ya benar nggak? Sekarang ya sekolah digital ya, sekolah digital banget ya. Bimbingan skripsi,
Ada mahasiswa yang nggak terima, Pak, bimbingan skripsi kok harus ke online. Ya, kamu datang juga boleh kok, mengeluarkan kamu datang siapa? Boleh Pak, yes, saya nggak marah. Yes, datang kerjakan malah lebih cepat kalau datang karena yang dikoreksi uh, langsung dan tanya jawab bisa panjang. Nah, kemarin ada mahasiswa tuh namanya Mbak Umi, dia orang pesimis banget padahal pintar, dia merasa dirinya paling bodoh padahal lulus nomor 2 sekelas ya. Pak, saya takut gak lulus tapi udah lulus ini. Kenapa? Bimbingan saya dari jam 2 sampai jam 5 full seminggu. Berarti ya dikeput sampai bawa laptop bawa printer, niat banget Pak, saya udah telat gak lama gak bimbingan. Dia memang dia 3 bulan gak bimbingan karena ada sesuatu, dia sakit masuk rumah sakit langsung bimbingan. Sampai ada yang mau bimbingan lain, kamu udah janjian belum? Belum Pak, ya ini masih ada, aku mau bareng gak apa-apa. Saya pernah bimbingan langsung 4, bahkan 4 seperti semua langsung. Silakan diskusi juga, saya tinggal. Jadi nanti skripsi Anda bikin apa grup ya untuk diskusi, untuk saling memeriksa, itu enak. Kemudian kesini lagi ke industri. Sekarang kayak tadi saya bilang Toyota ya, Astra itu sudah wow sekali. Ya, saya keluar dari Toyota, adik saya masuk. Dan adik saya masuk di Toyota. Enak itu ya. Passion ya. Kamu suka kerja dengan mesin, kerja dengan kebisingan. Ya, ternyata saya lebih enak kerja dengan pengheningan. Ya, saya suka angin, suka menyendiri di kamar. Ya. Tapi juga suka ketemu manusia yang bisa merespon. Ya, Anda ketawa itu respon, saya senang. Daripada yang flat. Pernah satu kelas flat. Tuh, anak 32 bisa ngobrol. Gerak tangan, gerak itu nggak ada. Semuanya. Ada. Ini patung atau gimana? Nah, buktinya, bukti Tesla sudah masuk, mobil BYD sudah masuk, terus Ioniq sudah masuk ya Indonesia ya. Saya belum produknya Indonesia. Yang Vietnam bahkan sudah keren ya. Apa sih Vietnam ya? Mungkin atau apa tuh? Vietnam Industri Manufaktur. Kemudian di bidang keamanan data sudah banyak tantangan di Indonesia, terutama Indonesia. Kenapa? Orang paling paling usil sedunia itu pertama ada Rusia, China, Indonesia. Paling usil udah mati, jadi keilmuan, hanya macam-macam, nggak bertanggung jawab, tapi nggak minta uang, cuma iseng tok. Kita terkenal masalah iseng di dunia, paling berisik juga ya. Ngomong tok, tapi tinggal ngomong, tidak bertanggung jawab, masih komentar, nggak dilihat, nggak diapain lagi. Dan bikin orang jengkel, orang marah-marah banyak, orang notifikasi dimatiin, jadi nggak baca. Kemudian eh, targetnya Indonesia adalah masuk 10 besar ekonomi dunia nanti. Kesimpulannya, Indonesia sudah masuk, walaupun tidak merata. Permasalahannya, Anda ikut nggak ketika Indonesia masuk ke depan? Pikirin 5 tahun ke depan, Anda bisa masuk nggak? Akuntansi, perpajakan, harusnya bisa sih ya. Kenapa? Semua bidang butuh itu, dan ada itu. Salah satu mahasiswa paling banyak adalah jurusan akuntansi. Lowongan nomor juga akuntansi. Ya. Kalau Anda nggak bisa memanfaatkan itu, rugi banget. Nah, memasuki revolusi industri, fusion of technology that is blurring the line between the physical, digital, and digital sphere. Menurut Klaus Schwab. Nah, mengapa sekarang konvergensi teknologi? Era revolusi industri tidak dipicu oleh satu teknologi, tidak, tetapi konvergensi beberapa teknologi, hubungan beberapa teknologi. Anda bisa melihat ya, ada konektivitas luas. Internet Anda masih 4G ya, dan ngerasain 4G loh, sudah cepet nggak? Jauh banget. China sudah 6G, 1,9 per detik. Ya,
Ketika saya download Dota 30 menit, itu 23, dia 1 detik selesai. Ya, teman saya di Cina, yang 5G itu untuk yang gratis panjang jalan di pemerintahan Cina dapat. Yang 6G harus bayar tertentu, kayak kalau di Indonesia dengan apa Indio atau apa itu. Kalau yang di gratisan tempat ya pernah nyoba internet di Indonesia ya, internet di Simpang 5 kan gratis, ada internetnya, cuma itu sabar sabar. Kemudian antar muka iot, sudah ada banyak iot, perangkat iot. Ya kebetulan di rumah saya pakai multi infrared. Di ruang TV itu ada TV, ada AC, ada sound system. Nah, saya kontrolnya pakai earphone. 3 perangkat tadi. Ya, jengkel. Karena apa? Dapat AC booming dia. Cendur, AC cendur. Ya, anak saya kadang-kadang dari bawah naik ke lantai atas, remote di bawah. Ya, kita mau nonton apa? Oh iya kita bapak, masuk beda ke atas ya, yang di nelfon aja lah. Kemudian kekuatan komputasi. Jadi komputasi berbasis cloud sekarang. Software di internet kita nggak perlu misal, tidak mahal, cuma dulu. Paling konvert PDF nya, itu kan aplikasi ya. Kemudian beberapa tuh ya, anak saya pakai Capcom, pakai apa, Gemini, pakai apa ya, itu Anda sudah manfaatin untuk kerja sehari-hari ya. Kalau Anda belum, belajar bagi teman-teman yang sudah. Kemudian kemampuan data analitiknya ini belum ya, nanti Anda perlu ilmunya. Bagaimana Anda hubungan perpajakan akuntansi dengan data analitik. Sekarang lagi ngetren namanya data forensik akuntansi. Itu data forensik. Kalau misalnya kalau polisi ya forensik ya. Jejak digital Anda di bidang perpajakan bagaimana? Ini keren. Anda penggelap uang, penggelap pajak, makanya sekarang ada kotak macam itu. Nah, ini koneksivitas hasil latihan. Teknologi pendukungnya, Anda harus pegang dulu nih, ada big data, ada analytic, Anda harus tahu, ada autonomous, ada simulation, digital twin, dan Bayesian and vertical system integration. Ini yang Anda pegang dulu. Ini nggak perlu diapa, sekedar dibaca aja. Brainstorming, teman satu, ya. Internet of Things, cybersecurity, cloud computing, additive manufacturing, augmented reality, yang ini harus dipegang benar-benar dipegang tahu. Konsep inti atau sistem fisik cyber ya, cyber fisik CPS ya. Ini integrasi antara dunia fisik dan dunia cyber. Jadi ke depan sepertinya nanti perpajakan bukti-bukti fisik juga akan diubah menjadi bukti digital. Karena dengan bukti digital itu akan menimbulkan footprinting. Jejak digitalnya tidak mungkin bisa dihapus. Ya, kok bisa? Kita internet terhubung ke router terus di dunia banyak. Jalur router itu menimbulkan jejak data kamu. Dan itu nggak mungkin dihapus semuanya. Pasti bisa dihapus. Nah, makanya polisi-polisi kalau ngambil handphone atau apa gampang kecil. Kemudian ada komponen sensor dan aquator. Sensor itu pendeteksi kayak kemarin pendeteksi temperatur, cuaca, macam-macam. Aquator pembedanya. Setelah ada kebakaran perlu ngapain? Semprot atau dikasih gas anti api bisa. Ya, kemudian komunikasi network ada Wi-Fi, 5G, LoRa, ya, Bluetooth, ya, komunikasi kontrol dan feedback loop. Umpan balik bagi mengambil keputusan apakah ini perlu disiram air atau enggak, atau biarkan sendiri. Ya, kalau kita namanya kalau diperpajakan ini termasuk kembali pajak atau enggak, ini pajaknya bayar berapa harusnya, ya otomatis semuanya. Makanya sekarang pemerintah punyanya NPWP, NIK, connect jadi satu. Jadi ketahuan kamu harus bayar pajak berapa, sementara ini enggak, harus konsultasi dulu, harus ngecek pajak dulu.
ya bagi penghasilan banyak loh ya, misalnya penghasilannya cuma satu pintu tok ya nggak perlu dipikir ya, diakui. Kalau yang banyak bidang bisnis ya kayak Raffi Ahmad itu apa namanya pengendali ya. Ini ciri-cirinya Anda bisa baca, alatnya GPS, sensor, pengawas fisik, ya, data communication tadi, sampai terakhir aktuator. Dampaknya peluang yang Anda dapatkan perlu efisiensi ya, biar efisiensi Indonesia kita, ada model bisnis baru, ya, startup mulai berkembang, kemudian ide brilian yang mungkin belum terpikirkan bisa terpikirkan. Yang lagi dipikirkan di Indonesia sekarang adalah becak online. Itu kalau lama itu pesannya pakai handphone. Jadi kendaraan tradisional itu bisa. Barangnya kita bingung, wah yang putar-putar kota lama, enggak kok kesel ya, lumayan apa? Ya, tapi bisa kita pesan pakai ini titik temunya di mana? Atau kayak di GM sepeda listrik yang dipinjam oleh mahasiswa ada sistemnya. Jadi pakai aplikasi kita daftar, nanti kita scan di sepeda itu nanti bisa terbuka, kita bisa makan. Kemudian kita balik di mana bebas di semua titik juga bisa diidentifikasi. Ya. Jangan kayak teman sekolah sekarang ya. Teman sekolah sekarang ada yang bawa pulang. Motornya ditinggal lah. Sampai seharian tuh, jadi uang pinjam sepedanya muter terus, dia kelupaan. Maka aku bilang nggak lapor polisi, itu anak sepeda BM jadi dipikirkan sama adik-adik itu nggak kayak saya. Oke, ini sekilas tentang dampak, tantangan, peluang bagus ya, ada peluang yang nggak bagus. Panggilan dalam saatnya, ini untuk Anda. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang masa depan dan karir Anda. Karir ini Pak Denny sudah dosen, fix umur saya segini dan saya dosen aja deh, atau malah mungkin jadi selebgram bisa, gitu toh ya. Ada loh kemarin Pak Hindi yang dari UNESCO, dari UBIS jadi selebgram, keren banget. Nah, Anda yang belum punya karir, mulai mempersiapkan. Ya, ada banyak teknologi. Nanti sambil jalan kita akan bahas itu. Ya, memperbarui toolkit. Anda harus memperbarui tool Anda yang Anda kuasai. Anda mau arah mana? Di bidang akuntansi ke arah mana? Akuntansi banyak, masih bisa dikembangkan macam-macam. Ya, yang jelas harus punya critical thinking, creativity, problem solving, emotional intelligence. Ya, making Indonesia 4.0 ini dari pemerintah. Saya ngambil dari situs pemerintah Indonesia Baik. Ada 10 bijak ya. Oke, itu dulu hari ini. Ada pertanyaan yang di sini atau di Zoom? Ada pertanyaan Pak Kenny, Pak Chandra, Pak Jelani? Sekarang belum ada Pak. Tidak ada Pak, aman. Belum ada. Saya akhiri pertemuan hari ini. Udah aman. Minggu depan ya. Semuanya terima kasih. Ketika ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup selamat. Sebentar. Saya belum absen Pak. Sebentar Pak. Lupa saya.